wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beatrice Ratna Milasari, guru kelas 6 SD Negeri Rejo Winangun Selatan 2, Kota Magelang. Kali ini saya mencoba menghadirkan sebuah video pembelajaran diferensiasi, meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Harapannya, praktik baik kali ini mampu menginspirasi para guru dan teman sejawat untuk memberikan atmosfer pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro dalam sebuah tajuk Olah Cipta Rasa Karya dalam bingkai pembelajaran bermakna. Selamat menyaksikan. Ini adalah asesmen diagnostik untuk teks eksplanasi. Bella sudah menyiapkan teks berisi 3 paragraf. Silakan nanti kalian analisis, kalian identifikasi, kalian lihat, kalian baca, kemudian kalian simpulkan. Mana informasi pentingnya, kemudian struktur teks eksplanasinya seperti apa. Dilengkapi dengan magic word, kemudian perasaan kalian hari ini, dan yang terakhir untuk teks eksplanasi materi kali ini kalian ingin belajar seperti apa. Bisa dipahami? Oke, silakan diisi. Untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru, di mana hal tersebut dapat dikonsultasikan dengan kepala sekolah atau dalam forum group discussion bersama guru sejawat. Pembelajaran berdiferensiasi kali ini diawali dengan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Hasil tes diagnostik tampak bahwa ada 3 kategori kesiapan belajar siswa yang akan direspon guru dalam diferensiasi proses. Pada pelaksanaannya nanti, kelompok diskusi akan dibagi menjadi 3 berdasarkan kemampuan murid. Berimbas pada cara membimbing serta LKPD yang akan dikerjakan. Perbedaan profil belajar murid akan difasilitasi dengan diferensiasi konten di mana guru menyediakan sumber belajar berupa teks bacaan, video, dan berburu sumber informasi. Di akhir, saat penilaian berkelanjutan, murid dipersilahkan untuk memilih karya yang akan dibuat berdasarkan minat masing-masing sebagai bentuk strategi diferensiasi produk. Karya yang dimaksud diantaranya mind mapping, komik, puisi, dan lagu. Kelas 6. Kelas 6. Kelas 6 hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 hari ini semuanya yang pertama, nanti anak-anak akan mengamati ada gambar, ada
boleh, asal hubungannya masih dengan teks eksplanasi. Belajar teks eksplanasi, ada berapa struktur, yuk kita pelajari bersama. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Struktur yang kedua yaitu deretan penjelas. Struktur yang terakhir ada interpretasi. Semua tentang apa? Tentang fenomena juga peristiwa. Eksplanasi yang Bu bilang sudah cuplik dari beberapa sumber. Judulnya apa itu? Secara penemuan Oke, paragraf pertama. Apa informasi penting yang diperoleh? Dirangkum dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan yang terakhir. Jadi, Kumila sudah menyiapkan beberapa sumber bacaan. Ada yang Kumila tempel. Sudut pertama di dekat kipas angin, sudut kedua di belakangnya Mas Gazi, sudut ketiga di belakangnya Mas Fatah, sudut yang terakhir ada di dekat display zone. Nanti anak-anak boleh melihat yang ada di sudut atau menggunakan yang Kumila siapkan. Jadi Kumila juga sudah menyiapkan yang Kumila print dan boleh menggunakan tablet. Jadi nanti mau lihat videonya juga boleh. Yang mau membaca siapa? Oke, boleh ini dibagi ada 4. Terus yang mau pakai tablet siapa? Geser tempat dulunya boleh. Saya senang jalan-jalan boleh ya. Yang ada di tempelan silahkan dilihat sambil bawa catatan boleh. Yang pakai tablet di sini yang di depan biasanya tidak terlalu jauh. Jadi satu di sini, ini semua pakai tablet. Mau pakai tablet semuanya? Iya. Diferensiasi konten pada pembelajaran kali ini mengakomodir 3 gaya belajar murid. Bagi murid yang memiliki kecenderungan auditori, maka akan diberikan sumber belajar berupa video melalui tablet. Murid dengan kecenderungan visual akan diberikan teks bacaan berstimulus gambar tokoh penemu. Sedangkan murid kinestetik akan berkeliling ke sudut-sudut kelas mencari sumber informasi dengan stimulus tabel menjodohkan. Tulis paragrafnya. Bisa? Oke. Teksnya diapakan teksnya? Dibaca. Yang kedua, mencocokkan soal dan jawaban. Yang ketiga, merangkum menjadi apa ini? Menjadi informasi penting. Yang keempat, ditulis. Terus yang keempat, menulis apa? Struktur teks eksplanasi dengan cara menuliskan apa? Paragrafnya. Disesuaikan mana yang pernyataan umum, mana yang deretan penjelas, mana yang interpretasi. Bisa ada di Strategi diferensiasi proses pada pembelajaran kali ini dilakukan dengan membagi kelas menjadi 3 kelompok kemampuan, di mana setiap kelompok akan mendapatkan model LKPD dan pendampingan yang berbeda dari guru. Kata tanyanya apa saja? Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Di satu akan sedang ada satu tugas yang meningkatkan kesejahteraan manusia. Kita dapat mengetahui fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari menggunakan percobaan sederhana. 2, 3. Double this is double dash dash double this double dash Baik, Kumila sudah membagikan latihan soal. Ada 5 nomor. Silahkan dikerjakan waktunya 2 menit. Kegiatan mindfulness bertujuan untuk mengurangi stres dan tekanan dalam proses belajar, sehingga menolong siswa
diri dan orang lain. Mas Aska, apa? Yang bikin tertarik tadi apa? Oh, mendengarkan musik. Kemudian, apa yang paling penting yang dipelajari hari ini? Dapat mengetahui struktur teks eksplanasi. Itu Alessandro Volta, sang penemu baterai. Siapa orang yang menemukan baterai? Alessandro Volta. Kapan Alessandro Volta lahir? Pada 18 Februari 1745. Apa yang dimaksud dengan baterai? Perangkat yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Bagaimana cara Volta membuat baterai? Dengan menumpuk piringan perak dan seng secara berselingan dengan potongan karton. Di mana Alessandro Volta lahir? Di Como, Italia. Mengapa baterai sangat berpengaruh di kehidupan masyarakat? Karena dapat memudahkan segala kegiatan manusia. Lalu apa struktur teks eksplanasi di samping? Pernyataan umum berada di paragraf pertama. Karena Volta sang penemu baterai. Apa yang dimaksud dengan baterai? Baterai adalah perangkat yang mengubah energi kimia menjadi listrik. Statis adalah energi listrik yang bersifat sementara. Bagaimana kita bisa tahu adanya listrik statis? Kita bisa melakukan percobaan sederhana. Diferensiasi produk yang dihadirkan pada penilaian berkelanjutan merupakan bentuk upaya membangun kepemimpinan murid atau student agency, di mana murid diberikan ruang untuk bersuara dan memilih dengan tetap dibimbing sehingga jiwa bertanggung jawab murid dapat tumbuh dengan optimal. Tambah percaya diri, juga menambah mental. Saya senang karena variasi belajarnya dan lebih percaya diri untuk mempresentasikan sesuatu. Dari proses pembelajaran yang diferensiasi kemarin sudah nampak bahwa siswa mampu menampilkan hasil karya yang sungguh luar biasa dalam berbagai bentuk. Itu pasti terjadi karena adanya panduan, proses, dan pendampingan yang matang dan terarah dari gurunya sehingga anak-anak idenya dapat muncul dan menjadikan karya-karya yang luar biasa dengan berbagai variasi. Pembelajaran dengan strategi berdiferensiasi tersebut memberikan ruang bagi anak untuk dapat didengarkan suaranya, pilihannya, serta kepemilikan atas karya mereka. Terima kasih.